Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Indonesia terus dihadapkan pada rentetan konflik geopolitik dan dinamika global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda selama 2 tahun terakhir. Meski demikian, perekonomian nasional masih mampu tumbuh di angka 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026. Menurut Airlangga, torehan ini cukup impresif. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan, ini tekanan dari konflik global belum mereda. Dan kelihatan konflik di Ukraina ini relatif panjang dan juga 2 hal. Jadi konflik di Ukraina tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita masih menghadapi trade war dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik dan kita sepanjang 1 semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang 1 semester ini juga di antara negara lain termasuk di ASEAN itu salah satu yang top. Kita kemarin lihat Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turisme itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4% dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6 dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri